Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 75% wilayah Indonesia tertutup oleh lautan. Indonesia memiliki 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan letak geografis yang menguntungkan dari aspek ekonomi dan hubungan internasional. Hai sahabat Aspeksindo, perkenalkan nama saya Dewi Sri Rezeki. Saya merupakan calon Duta Maritim 2022 Provinsi Kalimantan Barat. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak. Domisili saya adalah di salah satu kota yang dikenal dengan julukan Kota Bestari, yaitu Kabupaten Mempawah. Nah, sekarang saya ingin mengajak sahabat Aspeksindo untuk pergi melihat tempat pelelangan ikan yang berada di Kabupaten Mempawah. Hai sahabat Aspeksindo, jadi sekarang saya sedang berada di tempat pelelangan ikan yang berada di Kuala Pasiruan Salim. Tetapi bisa kita lihat di sini tempat pelelangan ikannya sudah tidak berfungsi lagi atau tidak beroperasi lagi. Pangkalan pendaratan ikan Kuala Mempawah atau biasa kita kenal dengan sebutan pasar ikan atau tempat pelelangan ikan, di mana ini merupakan sebuah pasar yang terletak di dekat pelabuhan Kuala Mempawah yang biasanya berlangsung aktivitas penjualan ikan dan hasil laut para nelayan. Tetapi tempat pelelangan ikan itu dialihfungsikan di Kuala Secapa, di mana para juru lelang menjual ikan yang sudah mereka beli dari nelayan dan kemudian dijual kembali kepada para pembeli. Sahabat Aspeksindo, apakah kalian tahu mengapa para juru lelang tidak mau berjualan di pangkalan pendaratan ikan Kuala Mempawah? Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kepala Penyuluhan Perikanan Kuala Mempawah, karena tempat tersebut jauh dari jalan raya, sehingga ikan yang dijual para juru lelang kurang laku, sehingga mereka lebih memilih mendirikan stand mereka di pinggiran-pinggiran jalan agar lebih strategis dan dapat dilihat oleh para calon pembeli. Dan di sini bisa kita lihat sahabat Aspeksindo, macam-macam ikan yang dijual oleh juru lelang. Mereka menjual berbagai jenis ikan, dari ikan yang berukuran besar hingga ikan yang berukuran kecil. Dan kita juga bisa melihat bahwa mereka juga menjual udang di sini. Sekarang saya sedang mewawancarai Bapak siapa Pak? Pak Uban. Pak Uban. Nah, jadi Pak, di sini saya ingin bertanya-tanya apa saja nama-nama ikan yang Bapak jual di sini dan berapa harga per kilonya? Oke, ini nama ikan bulan nih. Oh, ikan Mayong, belukang. yang ini. Belukang. Aja itu nangin. Itu udang. Dan harga ini ikan serangin ya Pak? Bukan ikan bulan. 30. Ikan mayong. 30. Ikan mayong dan ikan bulan. 1 kilonya 30.000. Ikan belukang 20. 20.000. Ikan bulan tadi keren gitu. Yang ini serangin. Nangin Serangin 40. 50.000. Udang 25. Jika sahabat Aspeksindo lihat, mereka menjual ikan yang sangat segar. Halo sahabat Aspeksindo, jadi sekarang saya sedang berada di tempat pelelangan ikan dan di sini saya sedang bersama Bapak Bang Radi. Jadi sekarang saya ingin bertanya apa-apa saja ikan yang Bang Radi jual dan berapa harga per kilonya Bang? Udang ini, kalau udang 40. Udang 40. Topor Topol putih harganya 35.000. Topor hitam 40. Topol hitam 40. Gila 35.000. Mayong 5. Mayang 25. Sama 35. Itu 35. Jadi harganya 55. Jadi kalau misalkan proses pelelangan ikan ini, apakah abang yang pergi ke motor nelayan gitu bang? Atau nelayan yang datang ke sini untuk menjual ikan mereka? Bisa ngambil bersama nelayan. Abang yang ke nelayan. Oke sahabat Aspeksindo, jadi sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana cara pemotongan ikan. Ini dilakukan oleh Bang Rani. Bang Rani memotong ikan tongkol. Dan bisa kita lihat bagaimana cara Bang Rani memotong ikan tongkol. Dan sekarang saatnya saya mengajak sahabat Aspeksindo untuk mengunjungi Gedung Sekaya Maritim Kabupaten Mempawah. Hai sahabat Aspeksindo, jadi sekarang saya sedang berada di Pos Penyuluhan Perikanan Kabupaten Mempawah yang terletak di Kuala Pasiruan Salim. Dan di sini personil orang yang bekerja pos ini sebanyak 8 orang. Pos Penyuluhan Perikanan ini tidak jauh dari Pelabuhan Pasiruan Salim.
Nah, bisa kita lihat ini merupakan salah satu jenis pukat yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Jadi sekarang saya sedang berada di pelabuhan Pasuruan Salim. Di sini saya melihat kapal-kapal nelayan yang tersusun rapi. Mereka menambat kapal-kapal mereka di dekat pelabuhan. Sahabat Aspeksindo, mengapa penggunaan pukat hela sangat dilarang? Karena itu akan mengakibatkan sumber daya laut, terutama para ikan kecil, akan mati. Hai sahabat Aspeksindo, jadi sekarang saya sedang mewawancarai seorang nelayan sekaligus Ketua Koperasi Mitra Nelayan Sentosa. Jadi sekarang saya sedang bersama Pak Wagianto. Pak Wagianto, apakah Bapak sudah lama bekerja sebagai seorang nelayan? Sudah lama, dari bujangan tahun 1989 hingga sekarang. Oh, jadi Bapak sudah lama ya bekerja sebagai seorang nelayan. Iya. Kalau boleh tahu, berapa ya Pak rata-rata hasil tangkapan Bapak setiap bulannya? Kalau rata-rata kami setiap bulan tuh, kalau dihitung kalkulasi kotor atau bersihnya atau gajinya itu sekitar 3-4 jutaan. Itu satu bulan Pak? Satu bulan. Satu bulan. Kadang-kadang ada lebih. Kalau cuacanya bagus, mengizinkan. Kalau tidak bagus, kadang-kadang ya minim, kurang juga. Tapi masih berkisar 2-3 juta per bulannya. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Apakah kapal-kapal seperti ini memuat ikan yang sangat banyak gitu Pak? Ya, kalau seperti ini yang kira-kira 5 GT ke atas itu per bulan baru balik, baru mendarat. Oh, jadi itu bagan ya Pak? Ya, kalau istilah orang sini bagan, itu hasilnya cukup lumayan juga. Tapi kotornya biasa tuh sampai 3-40 juta per bulan gitu. Itu belum dipotong apa-apa itu hasil kotornya gitu. Kalau kapal yang lebih kecil? Untuk yang kecil-kecil itu karena kami ini sebagai ketua koperasi juga mengetahui yang besar dan yang kecil juga mengetahui karena setiap bulannya ada laporan pada saya. Oh. Nah, yang kecil-kecil itu di rata-rata bisa menghasilkan 3-4 juta juga. Itu satu bulan? Satu bulan. Itu yang bekerja satu orang. Itu. Nah, rata-rata bisa dikatakan 10 kilo aja kita ambil rata-rata per harinya. Berarti kalau satu bulan itu kita tidak bisa melaut secara non-stop atau terus karena keadaan cuaca dan keadaan tenaga yang lelah. Nah, jadi kira-kira 18 hari sampai 20 hari bisa melautnya. Bisa dikatakan rata-rata 10 kilo aja. Berarti kalau 20 hari berarti 200 kilo. Yang untuk sampan-sampan kecil sekitar 7 meter, 5 meter itu yang pergi seorang. Itu yang dicari khususnya udang. Jadi anak ikan tuh harganya agak murah gitu. Yang kapal-kapal besar ini penghasilannya seperti ikan tenggiri, hiu, terus ikan-ikan senangin, alu-alu yang didapatkannya, manyung, malung itu semua dapat. Gitu. Oh, ikan yang besar. Tapi untuk operasionalnya cukup lama gitu. Paling cepat itu 1 bulan dia baru mendarat. Biasanya laporan yang Bapak tulis, ya, itu nanti diberikan ke siapa gitu Pak? Oh, itu laporan itu kami serahkan ke Dinas Perikanan karena kami adalah kelompok nelayan. Dari kelompok KUB sampai ke kelompok koperasi. Itu kita buatkan laporan produksi, kita laporkan ke Dinas Perikanan karena kami bernaung di bawah perikanan. Oh, jadi ada penyuluhannya gitu ya? Ada penyuluhannya. Untuk setiap kecamatan di daerah Kabupaten Mempawah ini ada semua. Tiap-tiap kecamatan, baik kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyu, terus Sadaniang, Sungai Kunyit, semua itu ada. Dan di sini itu ada penyuluhnya sekitar 8 orang yang dikoordinator di sini. Yang di pusat maritim? Di Sikaya Maritim, di gedung Sikaya Maritim. Yang di sampingnya itu pos untuk penyuluh kecamatan Mempawah Timur. Itu khusus Mempawah Timur? Itu untuk khusus Mempawah Timur, yang sebelahnya itu untuk semua pos penyuluh se-Kabupaten Mempawah. Nah, itu merupakan informasi yang kita dapat dari Ketua Koperasi Mitra Nelayan Sentosa. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain-lain. Maaf juga kalau mengganggu waktunya. Oh, tidak apa. Sudah sewajarnya kita memberi informasi yang bagus untuk generasi-generasi yang berlanjut gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, dah.